Karjiwa sebagai Ketua BPD Cipang dalam hal ini mewakili kepala desa, beliau tidak bisa hadir dikarenakan lagi sakit. Terkait masalah IPA yang lagi dibangun di desa kami, saya berterima kasih sekali kepada pemerintah, kepada Bapak Komandan 1 dalam hal ini Bapak Komandan yang ada di sini sebagai Komandan 1. Dan untuk itu manfaatnya semoga bermanfaat dan pasti akan sangat bermanfaat. Kalau bisa ditingkatkan lagi, diperluas lagi untuk IPA serta untuk sampah, untuk dalam hal ini menangani sampah sangat membantu sekali di desa kami. Gitu. Untuk bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya Satgas Citarum Harum khususnya untuk desa Cikembang sendiri? Nama saya Asad Burhanuddin, saya perwakilan dari masyarakat. Kami sangat menyambut baik ya dengan adanya program ini. Tentunya berkaitan dengan harapan kami sebagai warga masyarakat khususnya di Desa Cikembang bisa terpenuhinya berbagai hal terkait kebutuhan kehidupan kami, juga kami pun bisa berkontribusi untuk membantu program ini berjalan. Namun kendati seperti itu, kami pun masih memohon ya atau sekiranya mengusulkan bahwa program seperti ini memang perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Cuman ada yang memang perlu ditingkatkan lagi. Dalam hal ini adalah proses edukasinya tadi. Karena bagaimanapun program dijalankan kalau hanya sekedar atau dibangun, dilaksanakan tetapi ada tidak kelanjutannya. Nah, kelanjutannya itu menurut kami yang paling penting adalah edukasi terhadap masyarakat itu sendiri agar bisa menjaga program ini dan bisa berkelanjutan. Untuk Bapak Komandan Sektor sendiri, setelah melaksanakan sosialisasi ini, ada program-program apa lagi yang akan dilaksanakan dari satu khususnya ke desa-desa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Sektor hari ini akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Cikembang. Nah, ini salah satu proses edukasi pada masyarakat, pengenalan bagaimana program Satgas Citarum Harum yang menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Kami masih banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat yang sudah kita rencanakan sesuai dengan rencana aksi selama 1 tahun. Tahun ini memang di Cikembang baru dapat TPS 3R dan IPA komunal, tapi ke depan kita akan koordinasikan dengan desa apa yang dibutuhkan. Kita bisa nanti kolaborasi sehingga dapat memenuhi apa harapan masyarakat dan program Citarum dapat terlaksana dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan rohani baik jasmani kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dan kumpul di aula Desa Cikembang dalam tema sosialisasi program Citarum Harum di wilayah sektor 1 tahun 2021. Tapi sekalian, tadi sudah dijelaskan banyak. Nah, saya memang baru mulai Februari kemarin menjadi dari sektor 1. Sebelumnya saya 3,5 tahun di sektor tujuan. Yang dulu prioritas menangani limbah dan sampah. Mendapat tugas dari Bapak Menteri dalam ini, kebetulan kami kirim ke Cina dan ke Korea, termasuk ke Hong Kong untuk program penanganan khusus di Citarum tetapi limbah dan sampah. Nah, setelah selesai kami kemarin mendapat tugas lagi untuk menata di sektor Citarum.
ada beberapa hal yang terkhususkan di sektor 1, ya, nanti bisa kita uraikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasep. Ada sebenarnya 13 rencana aksi, tetapi di wilayah sektor 1 ada yang tidak ada. Contohnya KCA, keramba jaring apung, di sini tidak ada. Terus limbah pabrik di sini tidak ada. Ya, ada beberapa hal yang tidak ada di sektor 1, tetapi yang lainnya sedimen ada sedikit. Baik, kita langsung ke pada pokok materi. Nanti lanjut jalan. Saya asli Surabaya, tapi saya tinggal di Banten, Pak. Saya sekarang rumah di Banten, ya. Anak saya kuliah juga, masih kuliah di Cimahi, ya, dua-duanya. Alhamdulillah, saya tinggal di Banten. Baik, lanjut. Ini pembahasan yang kita batasi, Pak. Apa yang kita bahas hari ini, langsung silakan. Kenapa sih ada Satgas Citarum Harum? Mungkin ada yang masih bertanya-tanya. Padahal Sungai Citarum ini sudah ada penanganannya, sudah beberapa Satgas. Ada Citarum Lestari, Citarum Besar, Citarum Lestari, terus menerus. Terus akhirnya sekarang pemerintah membangunkan Citarum Harum. Ada di psikologis, kenapa Citarum itu menjadi isu sentral negara. Nanti ada terus landasan hukum Satgas Citarum kenapa berdiri, terus permasalahan-permasalahan. Itu ada beberapa permasalahan, karena satu persatu kita mulai. Kita bercerita tentang Citarum dahulu, Pak. Dulu waktu kecil, saya dulu sekolahnya di Padalarang, Pak, tahun 85. Jadi kalau sekolah saya bisa bersiap sambil mandi, sampai di Galengan itu masih banyak orang mandi di Sungai Citarum. Tetapi setelah 20 tahun saya kembali ke Kodam Mitigasi Siliwangi, sedih, Pak. Airnya hitam, bau, terus kadang-kadang dan sungainya menempel. Ada di Sungai Citarum. Nah, ini adalah foto yang dikirim oleh dua orang yang ditugaskan oleh PBB. Kenapa sampai dua orang ini ditugaskan PBB? Karena Indonesia mendapat bantuan anggaran untuk penataan ekosistem tentang penanganan lingkungan itu sebesar 15 juta US dollar. Kalau diberikan Jawa itu satu kecamatan tenggelam, ya, 15 juta dolar itu berapa triliun. Nah, ini pada Kongres Air Laut dan Air Sungai sedunia di Swedia, Indonesia khususnya Sungai Citarum dinobatkan sebagai sungai terkotor dan tercemar nomor 2 setelah sungai yang ada di sini. Ya, itulah makanya pada saat itu hadir Bapak Presiden, Bapak Menteri Pak Luhut, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sangat malu, sudah dikasih duit, tapi kerjanya nggak ada. Sebenarnya dulu pemerintah sudah bekerja, ya, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat ada yang namanya Satgas Citarum Lestari, Citarum Begetar, Citarum Lestari, tetapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena masing-masing dinas stakeholder itu bekerja masing-masing, ya, sendiri-sendiri, tidak pentahelik, tidak bersatu. Padahal Bapak pendiri bangsa kita, Father kita yang menemukan Indonesia, kita itu filosofinya gotong royong, sama-sama kita makanya bisa merdeka. Ya, kita dipecah-pecah dulu sama Belanda, sama Jepang, terpecah-pecah dijajah kapan? Sama dengan sekarang. Situasi sekarang sudah mulai dipecah-pecah lagi, Pak. Ya, supaya kita nggak maju-maju. Nah, itu sekarang seperti itu, ya. Karena kita gampang dipecah-pecah, karena kita memang terdiri dari beberapa suku bangsa, ya. Itu. Baik, lanjut. Nah, kenapa Sungai Citarum strategis? Ini merupakan objek nasional, ya, yang 80% penduduk khususnya yang di Jawa Barat sampai dengan DKI itu menggunakan air Citarum, termasuk Pak Presiden dan salah airnya dari Citarum, Pak. Kalau kita jauh, kita temui dari sini, nah, mana tenang, ya, itu kalau kita jauh, makanya ini sangat strategis, 80%. Ya, belum lagi yang di Citarum. Yang kedua untuk irigasi. Kenapa? Sepertiga persen penghasilan pertanian yang di Pulau Jawa itu aslinya dari Jawa Barat, Pak. Contohnya di Kerawang, di Ando itu beras itu pertanian. Nah, ini mendukung pertanian secara nasional.
Ya ada 420 hektar. Ini sawahnya airnya dari Citarum, bukan dari sawah-sawah lain. Ya. Terus ada 3 waduk. Kebutuhan protein nabati yang dari ikan itu semuanya hasilnya dari sungai-sungai yang ada di Citarum. Contohnya ada waduk Jatiluhur, Cirata, dan Sagule. Itu 30% kebutuhan Pulau Jawa dipenuhi oleh 3 waduk ini. Di samping itu adanya sumber tenaga listrik untuk Jawa dan Bali sebesar itu. Ya. Itu adanya di Jawa Barat, Pak, yang ada di Jatiluhur, Sagule, dan Cirata. Nah, makanya sungai ini sangat strategis. Ya. Ada berapa kerugian nilai kalau dikalkulasi kalau Citarum tidak bersih. Nah, lanjut. Nah, dari sekian itu apabila tidak berfungsi dengan baik, Citarum ikan mati, sumber penghasilan berapa miliar, ya, pertanian, gagal, ya, sama listrik juga ada. Gitu. Ini dasarnya. Jadi data Citarum melalui Perpres nomor 15 tahun 2015, beberapa surat ini ada sebagai dasar bahwa kami sebenarnya tidak tugas ngurusi sungai, Pak. Kita tugasnya perang. Tetapi karena sudah perintah panglima tertinggi dalam ini presiden, tentara siap. Ya. Karena dulu sudah ada tugas dan dinas, ternyata tak berhasil karena situasi seperti itu mendesak. Makanya presiden perintahkan panglima tertinggi untuk ditangani oleh TNI. Hanya khusus penataan ekosistem. Jadi satgasnya itu, ini struktur organisasinya Bapak supaya tahu. Ini Pak. Jadi satgasnya komandan satgas itu tetap gubernur. Sama dengan dulu satgas lestari, begetan, tetap gubernur. Tetapi khusus untuk penataan ekosistem tanggung jawabnya Panglima Kodam. Untuk penegakan hukum adalah Kapolda dengan Kajati. Jadi beda-beda tugasnya. Kami hanya menata ekosistem. Jadi tidak mengambil tugas yang hukum-hukum bukan bidangnya saya, tetapi tetap dari Polri dan Kajati. Makanya begitu pelanggaran, contohnya di sektor 7, langsung kita serahkan kepada pihak kepolisian dan Kajati untuk dihukum. Atau itu ditindaklanjuti untuk penyidikan dan proses sampai jatuhan hukum pidana. Ini beberapa organisasi ke bawah, jadi kita langsung di bawah gubernur, ya. Itu dari sektor 1 sampai 22. Lanjut. Sampai perkembangannya akhirnya sektor 1 pecah menjadi 2, pecah satu lagi menjadi sektor 23, yaitu khusus pembibitan. Dan programnya adalah pembibitan dan penanaman lahan kritis di sekitar Kecamatan Kertasari. Ini permasalahan yang menonjol ya, pada saat kami dulu bulan November sampai Desember survei lapangan di daerah Kertasari seperti ini. Yang masih ada daerah yang sampai seperti ini dengan kemiringan sampai 60-80 derajat, tanahnya gundul. Nah inilah yang mendapatkan longsor. Longsor itu akhirnya butiran-butiran tanah ke bawah ke sungai dan jadi dampak sampai di kali Tolong yang mempersempit sungai dan menyebabkan banjir. Lanjut. Ini kondisinya seperti Pak, kritis itu 76.000 hektar. Nah, ini sudah tidak kebetulan tim kami ada dari LH, dari Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Air, semua termasuk Penggiat Lingkungan. Ini data ini selama 2 bulan kami 26 orang mencari data ini. Apa sih permasalahan Citarum? Akhirnya kita rumuskan ini dan kondisi sebelumnya. Lanjut. Sekarang kita berbicara tentang kondisi di sektor 1. Ya. Jadi sungainya penuh sampah, ya. Itu kami patroli Pak. Dan tiap hari mungkin nggak apa-apa ada yang ikut cek di Kembang, di sungai-sungai itu seperti ini kondisinya. Ya. Terus tercemar, ya masih banyak orang buang kotoran sapi, rumah tangga sambil kerja membuang, ya. Terus kemarin terjadi banjir di daerah Jogja, ya, itu karena tersumbat, ya, sungai sempit, itu pohon tumbang, nggak bisa itu. Terus kurang kepedulian masyarakat masih buang itu.
itu ketangkap kamera kita dari jauh masih buang. Itu fakta yang ada di masyarakat kita. Lanjut. Ini kondisi hutan. Kemarin kami jalan-jalan lewat di belakangnya di samping masih banyak tanaman atau tanah yang gundul, ditanami tidak pada tempatnya. Lanjut. Terus permasalahan sampah. Ini secara umum untuk Jawa Barat itu 20 ton, 20.000 ton per hari. Sedangkan yang terangkut itu baru 40%. Yang 60% tidak tahu, yang 20% itu didaur ulang sama pemulung, sama pekerjaan lingkungan. Yang 20% lagi itulah yang ke sungai, yang mengeluarkan lagi nanti di waduk-waduk itu. Terus yang aneh lagi, Jawa Barat sudah ulang tahun yang berapa ratus, sampai dengan saat ini belum punya pengolahan limbah kesehatan. Sudah sekian puluh tahun Pak Merdeka dan ulang tahun Provinsi Jawa Barat belum punya. Makanya ada kasus di Cirebon itu limbah-limbah medis Pak dibuat tidak pada tempatnya. Itulah itu kan. Apalagi sekarang pandemi Pak, wah makin nggak karu-karuan. Lanjut. Ini belum lagi kotoran ternak. Jadi sungai kita itu nano-nano. Ada bekas sampah rumah tangga, ada limbah, ada lagi kotoran ternak. Ini yang 35 tadi Pak, contoh terakhir ini kotoran ternak Pak. Ini baru 1.000 yang bisa diolah dan harus dilembang. Itu dengan teknologi bisa menghasilkan listrik, bisa menghasilkan pupuk. Ini beberapa hal yang mengotori sungai kita. Kita edukasi terus masyarakat supaya bisa mengolah kotoran hewan ini. Belum lagi bangunan-bangunan. Sungai Citarum kami lihat di sekitar Cisanti, RW 1, RW 2 itu sudah menyempit. Karena apa? Banyak bangunan liar. Di atasnya itu. Ini yang saya laksanakan dulu di sektor 7 Pak. Ini 256 bangunan liar saya robohkan. Karena memang suratnya tidak punya, tidak punya surat, teman bikin sampah di situ. Satu kosong. Waktu itu saya 3 tahun setengah, 256 saya masih ingat. Alhamdulillah tanpa kekerasan, tanpa gaji rugi bisa dengan ikhlas. Lanjut. Kalau kita dari sisi kita aja ada bangunan-bangunan yang tidak. Ini sedimen Pak. Ini sedimen di tempat kita agak sedikit. Dan beberapa itu akan sungai. Saya lihat. Contohnya ke arah jauh itu berbatasan dengan sektor 2. Itu ada sedimen. Tapi ini kalau di sektor itu seperti itu Pak. Sempit sudah. Sungainya sudah bisa dilihat. Sempit. Di gambaran saja bahwa sedimentasi yang dihasilkan tadi tanah-tanah yang longsor seperti ini Pak. Sekian ribu ton per tahun. Lanjut. Ini banjir. Ini bapak-bapak yang mau ke kota atau Galendo itu menjadi langganan. Tapi alhamdulillah tahun ini, 1 tahun ini, kalau banjir malam siang sudah surut. Dan pertama kali saya tinggal di sini 2018, banjir bisa 2 bulan Pak. Saya ngomongin di situ. Sehingga sekarang alhamdulillah sudah kita lebarin sungainya dari 30 menjadi 60 meter, kita dalami sampai 6 meter. Itu kemarin baru 7 kilo yang kami kerjakan dengan alat sebanyak 8 biji alat berat. Sudah agak lancar Pak. Bangun lagi sekarang embung-embung, ada embung yang diambil sama di daerah itu dibangun lagi yang baru sama terowongan lanjut. Oke, lanjut. Ini belum lagi berarti masyarakat masih ada melakukan seperti ini mencuci, buang air, mandi di sungai. Ini sangat mencemari sungai. Sungai bisa tercemar oleh bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu apa nanti akibatnya karena bakteri E. coli. Lanjut. Ini dampaknya Pak. Apabila lahan kritis, sekarang Bapak lihat pada saat seperti ini. Karena tidak ada simpanan air di atas dan ditahan oleh akar, makanya sumber air pada kemarau sangat kecil. Harusnya kan kalau dihitung itu 4,7 meter per detik. Tetapi pada saat hujan, karena tidak ditahan oleh akar, dia langsung turun.
akhirnya 10 kali lipat. Itulah penyebabkan banjir yang ada di bawah. Ya, begitu air deras tidak disimpan lagi di akar, akhirnya banjir. Suhu semakin panas. Bapak bisa lihat kalau musim kemarau panas sekali, ya, karena seperti itu. Perubahan itu terus patut juga seperti itu ya. Lanjut. Ini hulu sungai, ya, rusak, ya, ini penyebabnya banjir, ya, bandaran dari bawah. Kemudian ada beberapa potensi panas bumi, ya. Lanjut. Ini hasil uji coba kami bersama beberapa dari UNPAD, dari ITB melaksanakan uji coba air, Pak. Air pada saat pertama-tama dulu beberapa bulan yang lalu kondisi ini seperti tercemar merkuri, bakteri koliform, pseudomonas, logam berat. Kalau logam berat ini biasanya dari ketiga pakai merkuri, diambil dan orang masih mengolah emas itu dengan merkuri, koliform atau ekoli. Lanjut. Ini hasil risetnya, jadi ada secara ilmiah kita ada buktinya bahwa Citarum itu sudah sangat kritis, Pak. Itu merah-merah berarti sudah tidak bisa ditolerir, saya sudah melebihi. Lanjut. Ini hasil-hasil yang kita selain lanjut. Nah ini contohnya merah semua hasilnya, Pak. Harusnya contohnya 5, sekian, ternyata 10 kali lipat, 100 kali lipat kondisi Citarum. Ikan lele kita cek di bulan Mei, ikan itu Pak, ikan lele itu Pak, dulu, ya, jadi itu teman. Lanjut. Ini hasil-hasil, pH-nya, istanti. Terus kemarin ada kasus kemarin Pak, kenapa kemarin istanti kita angkat ikannya, ya? Karena masyarakat di bawah itu sudah mengeluh bau apa amis. Ya udah bau amis, habis itu pH-nya sudah tinggi. Akhirnya kenapa? Karena memang disebabkan oleh ikan. Nah, ikannya kita tadi dari situ Cianjur sama Panampan. Nah, kita keluarin itu mengurangi dan menjaga pH. Karena itu sumber mata air yang mengaliri Sungai Citarum. Nah, kenapa kita kurangi keluar ikan? Ikan harus tetap ada untuk menjaga ekosistem. Ya, karena di situ ada plankton, ada rumput, ada segala macam. Dulu kan nggak ada ikan greskap itu untuk makan rumput, ganggang sama enceng gondok. Itu juga pencemaran, tapi kita kasih. Salahnya kemarin ada orang nebar ikan emas dan ikan nila yang tidak bisa dikontrol perkembangbiakannya. Ini akhirnya mengotori. Jadi sekarang melebihi, Pak. Ada 10 ton dari situ sisa kita kurangi kemarin 3 ton, masih kurang. Nah ini bakteri ini biasanya taruh sampah karena limbah-limbah dari alat-alat kesehatan. Ada kasus dulu di rumah sakit Sentosa sampai orang terinfeksi sudah stadium 4. Padahal orang ini harusnya yang bekerja di rumah sakit atau bekerja PSK, orang itu sakit, tetapi yang bersangkutan bukan pekerja itu, tapi orang miskin yang tinggal di pinggiran sungai, yang tiap hari mencuci beras, mencuci pakaiannya di sungai itu. Ternyata dari situ dia pakai bajunya, mungkin jemurnya kurang panas, dipakai, akhirnya itu kan ke badannya. Terus berasnya juga masaknya kurang itu, akhirnya terus tiap hari. Ya, kita laporkan waktu di sektor 7, kita laporkan dapat bantuan dari dinas sosial. Ini merkuri, ya, sama ini bisa menyebabkan pertumbuhan anak juga. Ya, kurang ini sudah diratifikasi. Nah, ini beberapa data. Nah, ini bakteri kali. Yang banyak sekarang di satu ini, Pak. Bakteri kali yang dari hewan. Ya, kotoran hewan itu, Pak. Ya, ini makanya sekarang banyak termasuk anggota BPJS banyak yang sakit perut. Nah ini karena minum air itu mungkin masaknya kurang, peminum kelihatannya bening airnya kayak dimasak, ya harus tetap dimasak. Ya, sering sambil masuk diare, terus perut itu banyak sekali ya, termasuk anggota saya kemarin juga ada 3 orang. Ini di rumah sakit Sentosa, banyak anak ini, karena itu sudah konsumsi. Padahal kita mau menuju ke Indonesia Emas. Orang menuju Indonesia Emas harus bisa bersaing. Orang bisa
bersaing harus punya otak cerdas, badan sehat, ya kan, fisik juga kuat. Tapi bagaimana bisa bersaing? Badannya sudah sakit, sudah autis, ya kan, sudah stunting. Nah, inilah yang diharapkan supaya Cicahem bersih, konsumsi masyarakat tidak sehat. Lanjut. Ini solusi yang kita atasi, yang dituangkan dalam rencana aksi tiap tahun. Dan tiap tahun kita apa yang kita kerjakan. Ini salah satunya yang sudah kita lakukan. Betul. Nah, untuk menangani lagi lahan yang kritis, kita perlu penanaman hutan atau reforestasi, menghutankan kembali. Ada 80.000 hektar yang dibutuhkan 125 juta. Ya. Sekarang baru ada 25 juta tanaman yang ada di sektor pembibitan. Ya, masih kurangnya 100-an. Ya. Sekarang kita sudah nanam hampir 4 juta Pak, yang sudah ditanam. Ya, tentunya sudah 3 tahun sudah cukup lumayan. Ada program kemarin juga di sektor 1 kemarin, pada masyarakat kemarin dikasih bibit, kemarin ada 3.000 bibit kopi yang menerima masyarakat, dikasih setiap masyarakat kemarin satu petanya 10 kali 20, dikasih masing-masing 20 peta. Kebetulan tanahnya di Tasikmalaya Jaya, kami ngomong sama kepala desa, silakan pilih masyarakat yang benar-benar yang punya lahan. Nah, nanti kalau memang nanti, karena tanahnya tanaman perhutani, nanti kalau di sini ada program itu lagi, silakan desa untuk mengatur. Ya. Nah, sementara kemarin kami mendapat tawaran seperti itu, ada sekian ribu pohon, langsung koordinasi dengan kepala desa, silakan siapa yang biasanya mendapat bantuan orang miskin sedangkan di desa. Nah, kita akan berdoa. Ya. Ini beberapa program untuk mengurangi banjir dan menangani daerah kritis. Betul. Nah, ini yang kita lakukan juga pembuatan resapan lubang biopori, ya, supaya sampah yang dari rumah tangga dimasukkan ke lubang supaya mungkin kesuburan tanah. Nah, terus dari itu untuk resapan tanah supaya tidak cepat tanah ini airnya larut. Ya, tapi itu untuk resapan tanah. Nah, kita lakukan ini di daerah mana ini? Kalau tidak salah ini di buka tanah ini Pak, ya, di dekat sekolah itu Pak. Nah, lanjut. Nah, ini beberapa program menanam Pak, menanam di atas dengan kemiringan itu beberapa lahan ya. Nah, yang sudah ditanami. Nah, itu. Petak 73, petak 71, itu peta-peta yang kita tanami Pak. Ya, jadi kita pakai langsung itu pakai bawah tanah sama masyarakat. Ya. Lanjut. Jadi, nah ini beberapa pohon yang kita datangi terus kita ganti yang tanaman wortel sari tidak ada, tapi tumpang sari bisa tumpang sari. Tapi nanti kalau sudah kopinya tumbuh, coklatnya tumbuh, nah segera ya, karena wortel ini sangat merusak tanah. Nah, mungkin orang dari untuk cepat kita tetap bantu masyarakat selama belum tumbuh, belum menghasilkan silakan. Tapi jangan dihilangkan sama sekali karena itu tanah nanti kalau longsor bapak sendiri yang begini. Ya. Kita tahu rata-rata yang punya modal ini orang-orang di luar Kertasari. Bapak-bapak yang di sini hanya petani pekerja, ya, buruh. Nah, begitu longsor dia nggak tahu emang gua pikirin yang merasain kita ya nggak. Nah, makanya kita kasih solusi, kita sistem tumpang sari. Contohnya sekarang di Santi di sebelah kanan itu kita tumpangi. Boleh tanam wortel, sayur, tapi ada kopi, ada coklat, nah, ada yang sudah panen itu. Nah ini, kopi kita bersama masyarakat, ini yang kita lakukan. Lanjut. Ini salah satu menangani sampah yang secara konvensional, Pak. Ini di Cina, di Jepang sudah pakai mesin ini, Pak. Jadi alatnya udah jalan di air. Nah, langsung ambilin untuk diolah dia harus dipilah. Nah, sampai plastik kan sudah langsung jadi batu Pak. Saya dapat waktu itu satu baju dari sampah. Nah, ini yang harusnya kita lakukan secara sederhana.
saat ini ada program yaitu pembangunan TPS 3R. Ada di Kembar kami 2 program yaitu pembangunan TPS 3R, ada di daerah sana ya, sama IPAL komunal. Fungsinya itu juga. Jadi R itu reduce, recycle, reuse. Jadi kita pilih dan olah mana yang bisa bermanfaat, kita bisa di-recycle, bisa dijual lagi yang tidak bisa ya dibakar. Itu adalah bakarnya juga. Tapi yang masih bisa diolah dari kompos segala macam, sebaiknya dari rumah tangga. Ya. Kita terus, karena sebagian besar sampah yang ada di Kabupaten Bandung ini asalnya dari rumah tangga. Jadi harusnya bisa sampah organik sama non organik. Sayur juga bisa masuk ke lubang biopori. Nah, yang seperti ini bisa dijual atau dijadikan kerajinan tangan. Lanjut. Ini pekerjaan-pekerjaan yang kemarin membersihkan sungai. Ini di daerah mana ini? Tahu? Nah, ini yang kita lakukan di desa sini. Kalau salah ini di Kembang juga di Sungai Manado di Parmajaya. Nah, ini sampah masih ada di sungai, gitu ya. Kita lakukan seperti itu bukan tiap jembatan itu masih ada. Kita tiap hari Pak. Nah, ini masih ada orang yang membuang sampah. Nah, nanti kalau kita sudah tidak ada, wah, gimana? Harusnya masyarakat sudah sadar tidak membuang sampah lagi di sungai. Nah, lanjut. Nah, ini program pembuatan TPS 3R. Nah, ini salah satu yang sudah berjalan itu Tarumajaya, ya, sudah jadi. Ya, kita tadi di sini baru 60%. Tarumajaya sudah tinggal katakanlah sudah 80%, Pak. Sudah jadi seperti itu. Nah, ini yang masyarakat itu prosesnya. Ya. Ini anggaran murni dari APBN. Jadi pada saat di sektor 7 dulu saya, ini dulu saya dikasih uang. Nah, kita terus lapor supaya dikerjakan masyarakat. Jadi yang mengerjakan ditunjuk oleh masyarakat, siapa yang jadi KSM, siapa jadi bendahara, yang kerja juga masyarakat di situ. Nah, jadi uangnya yang megang KSM bendahara, bukan kepala desa lagi. Nah, dulu kan dikasihkan saya mau dilelang karena begitu lelang itu nilai proyek jadi berubah. Dan uangnya tidak sedikit, 500 sampai 600 juta. Ya ini untuk masyarakat. Kalau di sini adanya di Jakarta ya, di Jakarta masuk sedikit itu. Nah, ini kalau ini di Tarumajaya sedang kita kerjakan, masih proses. Nah, itu masih berjalan. Lanjut. Ini bangunan. Ini ada di pesantren di Cihawur. Ya, ini sudah mau terjadi. Jadi ada 120 kakak. Nah, ini sudah semua di situ. Kebetulan pesantren punya tanah, pesantren punya kepentingan. Jadi di atasnya bisa dipakai untuk kegiatan. Tapi di sini juga bisa Pak. Dan bangunan yang di dekat itu, yang jalan turun atasnya katanya buat pertemuan RW. Silakan diatur aja sama desa atau sama Presiden. Ini sudah jadi seperti ini Pak. Meskipun bawahnya tempatnya tinggal dan sudah pakai teknologi, ya. Terus atas sudah tidak kelihatan, tidak bangga. Ya. Seperti itu, sudah mau jadi. Nah, ini pembangunan betul-betul atau baik komunal. Yang sekarang programnya di sini ada 1. Wah, kami kemarin minta sama kepala desa, daerah mana lagi yang butuh, tapi tanahnya tolong disubsidi dari desa. Sediakan tanah yang sudah hibah, nanti programnya kami ambilkan dari pusat. Kami laporkan. Ada program yang APBN dari pusat, dan ada lagi APBD dari kabupaten. Ya, tentunya kayak Sanimas, segala macam juga ya. Terus lanjut. Nah, ini salah satu pengolahan limbah kotoran hewan yang ada di Lembang. Sudah bisa diolah, bisa jadi listrik, bisa jadi pupuk. Ya. Ini saya kira di sini bisa kalau sudah pelatihan, contohnya di Lodaya. Tapi mungkin karena saya urus, ya, anggaran yang sedikit banyak, kita serahkan pada Karang Taruna. Nah, juga ada duit 1,2 miliar. Sampai sekarang belum berfungsi. Ya. Begitu kita lepas, nah udah. Kalau sudah duit dibagi-bagi yang jelas, tidak kontrol, tujuannya sudah keluar. Ya. Kita hanya mencarikan dana, silakan masyarakat olah. Kalau memang mau maju, ya ayo sama-sama.
Ini salah satu penataan bantaran sungai ya. Itu kami kemarin karena longsor di situ Santi, kami buat turapan ya, supaya tidak tambah dangkal ya, atau pinggiran masyarakat begitu sudah kita kerjakan. Rumahnya mudah-mudahan minggu ini selesai. Itu penataan dari dua taman ya. Dan kita buat Pak. Sekarang Santi sudah berubah. Nanti Bapak silakan. Ini mengatasi bangunan bantaran ya, sama bersama kita robohkan dulu pada waktu saya di sektor 7 pakai alat berat ya. Kita berdasar ditanami aja. Nah ini pemulukan sedimen, nah sini nggak ada, ini di tanah, di bawah. Nah, sungai kita lebarkan juga di bagian atas. Nah sungainya dari lebar, nah itu contohnya. Lanjut. Nah, ini penanganan banjir kemarin, ya. Ada banjir yang di tempat kita, ada beberapa. Kita ada pelatihan, Pak. Nanti kalau memang di sini ada, kami sarankan kepada teman-teman saya untuk melatih ada kader, Pak. Yang biasa itu ada kader yang dilatih, dibiayai oleh pemerintah, nanti simulasi segala macam sampai dia sebagai kader penanganan banjir dan bencana. Ya. Kami sudah rencanakan beberapa di bawah, kemarin juga di sektor bahwa kayaknya masalahnya sudah betul. Ini kemarin Pak, pada waktu banjir di daerah Ciberem di atas itu, kami sama-sama itu alat berat. Karena apa? Karena kan pohon di situ buang sampah, sungai itu sungai harusnya mengalir ke sungai, belok ke perumahan masyarakat ini. Nah kemarin, kami hanya bisa itu membantu aja Pak. Ya. Karena itu sungai sudah menutup Pak, jadi sudah sedimen sudah naik. Jadi kita lebarkan, karena harus hujan kemarin kan cukup deras. Ini kemarin yang di atas, tidak itu kan, masyarakat Pak Bupati itu membangun. Terus kemarin Bupati baru minta alat berat. Ya coba, kalau anggota sama masyarakat, karena pohon yang menyebabkan itu kan susah. Nah dikirim di Pak Bupati. Ini kegiatan-kegiatan memancing, ya itu kita lakukan di sana Pak. Ada kegiatan senam segala macam ya. Kita tiap sebelum pandemi kemarin kita ada senam Pak tiap hari di situ Sisanti, ya, sama-sama bersenam, kita ngobrol-ngobrol ya sama masyarakat dalam rangka edukasi. Ya, lanjut. Kita tambah lagi fasilitas toilet sama kamar mandi di depan, ya karena kemudian kalau contohnya kemarin pas Lebaran. Sebelum Lebaran kita sudah selesai, Lebaran bisa dipakai gitu. Jadi ada 2 toilet lagi di depan, sama di belakang, di dekat penyiraman, itu kita bangun lagi, ya, sehingga masyarakat atau pengunjung akan nyaman di sana. Itu saja, ayo. Nah ini dari ukuran di atas akan disebut bahwa program ini masih perlu dilanjutkan dan perlu partisipasi masyarakat. Ya. Tolong apa yang sudah ada sudah kita kerjakan dipelihara. Ya. Nanti di sini juga ada IPAL sama TC3L tolong dimanfaatkan dengan baik. Ya, dipelihara jangan sampai seperti di Ciawu itu sampai sudah jebol segala macam. Ya, karena tidak sudah dipelihara atau dipakai aja tanpa diperhatikan. Ya. Saya kira itu saja. Nanti sambil jalan dengan mau tanya silakan. Ada beberapa pesan kami sebelum saya pindah ke satuan lagi. Ya, saya sudah masuk frame Pak. Saya pindah ke Mabes TNI. Insyaallah bulan-bulan depan kami berpindah ke titik. Ya, siapa tahu masih bisa main di sini ya supaya ini berkembang. Saya sudah beberapa keinginan desa kemarin sudah saya rangkum. Dari Pak Kepala Desa sampai ini sudah saya rangkum. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Komandan Sektor 1 yang telah memberikan gagasan atau materi dan juga atau alur di mana proses Citarum ini sudah mengalami pesat kemajuannya dari motor disingkat menjadi depresi karena dan sudah kita lihat secara bersama-sama
Dan untuk selanjutnya ada penyerahan bahan kontak secara simbolis dari Komandan Sektor 1 kepada Kepala Desa Cikembang atau yang mewakili bisa dilakukan di depan secara berhadapan dan didokumentasikan. Ya, informasi selanjutnya penyerahan bahan kontak simbolis diserahkan kepada perwakilan Polres Cikembang. Ya, terima kasih.